Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuldan Wardani dari kelas TIFK 17B dengan NPM 1711407. Di sini saya akan mengenalkan sebuah produk untuk memenuhi tugas UTS kewirausahaan. Oke, untuk produk yang saya akan perkenalkan adalah sajadah bulu LFA. Jadi di sini sajadahnya bukan sajadah pada umumnya, tetapi ada inovasi sedikit, yang mana sajadah ini yang di luarnya itu terlihat sangat lembut ya, karena banyak bulu-bulunya, dan sangat empuk juga karena di dalamnya pun ada busanya gitu. Jadi sangat nyaman digunakan untuk beribadah. Nah, untuk produksinya di sini untuk produksinya di daerah Cimahi, Jawa Barat. Dan untuk harganya ini saya jual di sekitar 149.000. Nah, bagi yang belum tahu apa itu sajadah, jadi pada dasarnya sajadah itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk umat muslim beribadah, yang biasanya itu terbuat dari kain yang ada nuansa islaminya, seperti ada Ka'bah, masjid dan lain-lain kayak gitu. Biasanya ini digunakan untuk umat muslim beribadah di musola, di masjid, ataupun di rumah sendiri untuk menjaga kebersihan, karena untuk umat muslim ketika sholat diharuskan tempatnya itu bersih. Jadi ketika kita tidak yakin tempatnya itu bersih atau tidak, maka disarankan menggunakan sajadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dari produk ini, yang diantaranya yaitu memiliki ketebalan setinggi 3 cm, yang mana ini membuat si sajadah tersebut menjadi sangat nyaman buat digunakan, sangat empuk juga, dan sangat cocok buat orang dewasa atau yang sudah lanjut. Nah, yang kedua adalah bahannya yang lembut dan gampang dicuci. Jadi bisa kita lihat bahwa sajadah ini dilapisi bulu-bulu yang sangat halus, yang tebal juga, dan gampang dicuci karena di belakang sajadah tersebut ada slating. Jadi jangan takut khawatir, karena kan di dalamnya ada busa. Jadi jangan takut khawatir ketika dicuci mungkin kebingungan seperti apa. Jadi kalau mau dicuci bisa dilepas dulu si busanya, lalu dicuci dengan air panas dengan direndam saja, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah mudah dibawa kemanapun. Jadi bisa dilihat bahwa sajadah ini kan sangat besar ya, sangat tebal juga. Jadi jika dilipat akan sangat memakan banyak space. Tidak seperti sajadah pada umumnya yang tipis, tapi kalau dilipat sangat gampang. Nah, jadi di sini kami menginisiasi bahwa kami menyediakan tas untuk sajadah tersebut, sehingga akan sangat rapi jika dibawa menggunakan tas. Nah, untuk segmen pasar kami, saya sudah meneliti sekitar 2 atau 3 bulanan menggunakan Facebook Ads. Di sini saya mendapatkan hasil bahwa 85% dari konsumen saya biasanya berumur di 18 sampai 54 tahun. Nah, bisa dilihat ini datanya. Di sini saya simpulkan bahwa konsumen saya adalah orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang sudah memiliki penghasilan sendiri, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, cara saya memasarkannya, saya menjadi tiga segmen ya, segmen target saya. Yang diantaranya adalah, yang pertama adalah cold audience. Jadi cold audience itu adalah orang-orang yang belum melihat produk saya. Nah, di situ saya target. Jadi awal saya memasarkan adalah ke orang-orang yang belum mengenal produk saya, supaya mereka itu mengenal. Ketika itu sudah dilewati, maka masuk ke warm audience. Warm audience adalah
orang-orang yang sudah melihat produk saya sebelumnya dan berniat untuk membeli. Nah, di sini saya target orang-orang tersebut, dan saya pun membuat konten khusus, membuat copywriting khusus yang biasanya ajakan-ajakan untuk membeli produk saya. Jadi kalau di cold audience kontennya cuma untuk mengenalkan produk saja supaya orang mengenal produk saya. Nah, yang di warm audience itu adalah kontennya itu konten ajakan untuk membeli supaya mereka itu membeli produk saya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah hot audience. Nah, di sini hot audience itu adalah orang yang sudah membeli produk saya dan saya berniat untuk menjualkan produk saya kembali kepada mereka gitu. Nah, di sini ada tekniknya. Biasanya saya memberikan diskon atau bonus karena kan saya sudah memiliki email pelanggan tersebut atau WhatsApp pelanggan tersebut. Nah, nanti ketika 1 atau 2 bulan kemudian saya chat kembali mereka, saya tanyakan gimana produknya, gimana kesannya dengan produk saya. Lalu saya kasih tawaran diskon dan bonus. Jika ingin membeli kembali, saya kasih diskon sekian persen atau saya kasih bonus. Lalu untuk cara kami beriklan, kami memiliki beberapa tempat untuk kami beriklan. Jadi di antaranya yang pertama itu adalah di endorsement. Nah, di sini endorsement itu biasanya saya beriklan bukan cuman beriklan, tapi untuk membuat konten juga. Jadi ketika saya mempunyai produk, saya harus mempunyai konten untuk saya perlihatkan kepada orang lain. Inilah saya membuat kontennya gitu, dengan cara saya endorse ke artis atau selebgram. Jadi ada 2 keuntungan, diantaranya saya mendapatkan traffic pengunjung dari si follower si selebgram tersebut, dan saya mendapatkan konten. Cuman kerugiannya, traffic yang saya dapatkan itu tidak segmented atau tidak sesuai dengan segmen saya, karena traffic yang datang itu sangat random sekali. Kan follower si selebgram tersebut belum tentu yang saya target, karena yang saya target adalah orang-orang yang di umur 18 tahun ke atas dan beragama Islam dan sudah mempunyai penghasilan sendiri, seperti itu. Lalu yang kedua adalah saya beriklan di marketplace. Sebenarnya kalau mau berjualan di marketplace itu gratis ya, tanpa biaya. Cuman jika ingin produk kita ada di atas, produk kita bisa dilihat oleh orang lain, maka diharuskan atau biasanya menggunakan iklan di marketplace gitu. Di sini iklannya cenderung murah dibandingkan pada iklan pada lainnya di platform lainnya. Cuman ada kekurangannya, yaitu kita tidak memiliki data si customer. Maksudnya kita tidak bisa menarget lagi customer yang kita sukai, yang sudah membeli produk kita gitu. Cuman kelebihannya yaitu tadi harganya yang murah, dan juga produk kita bisa tampil di atas. Cuman kekurangannya kita tidak punya data si customernya, dan persaingannya sangat ketat. Seperti itu ya. Nah, lalu kita juga beriklan di sosial media seperti di Facebook dan Instagram. Nah, di sini untuk biayanya cukup mahal. Cuman dibanding dengan benefitnya itu sangat seimbang ya, karena kita dapat data customer. Data customer itu kita bisa target kembali. Contohnya seperti tadi waktu di awal-awal saya menarget cold audience, yaitu orang-orang yang belum mengenal produk saya target untuk saya iklankan kepada mereka. Nah, ketika ada orang yang tertarik dengan produk saya, mungkin mengklik iklan saya atau melihat iklan saya dengan lama mungkin ya, atau misalkan mengunjungi website saya dari iklan tersebut. Nah, di situ saya bisa target kembali orang tersebut gitu. Jadi di sini ada yang disebut dengan LLA, atau bisa disebut juga dengan lookalike audience. Jadi kita bisa menarget orang-orang yang sudah melihat iklan saya, seperti itu. Jadi iklan di sini sangat segmented sekali, bisa diatur, misalkan umurnya bisa diatur, terus minatnya, hobinya, misalkan mereka hobinya yang hobi mengaji, misalkan hobi atau suka dengan ustadz-ustadz, seperti itu.
Nah, saya bisa target orang-orang seperti itu di aplikasi ini. Cuman dibandingkan dengan harganya, ini lumayan cukup mahal ya. Tapi dengan benefitnya pun seimbang juga gitu. Lalu kita lanjut ke official website. Saya pun memiliki website untuk beriklan. Bisa dikunjungi di muslimsajadah.com/rfa atau di satu lagi, sebentar, di sajadahmuslim.orderonline.id/sajadah-muslim. Nah, di situ. Jadi saya memiliki dua website, mau website yang mana aja bisa, keduanya pun sama. Jadi jika mau membeli bisa via sosial media, bisa via website ini, ataupun bisa via marketplace, seperti itu ya. Nah, di sini saya menyediakan metode pembayaran yang cukup mudah juga bagi yang yang kesulitan untuk membayar, misalkan tidak memiliki bank transfer, tidak memiliki ATM, bisa melalui pembayaran COD atau bayar di tempat. Ataupun yang sudah memiliki m-banking yang malas untuk malas untuk ke ATM, bisa memakai virtual account. Dan juga buat orang-orang yang dari luar negeri misalnya tidak mempunyai bank yang dari Indonesia, dia bisa menggunakan credit card yang ada logo Visa atau Mastercard-nya, seperti itu ya. Nah, saya akan jelaskan untuk yang terakhir kalinya kenapa sih harus membeli sajadah ini. Jadi sajadah ini kelebihannya itu yang pertama itu sangat tebal dan lembut ya. Sajadah ini memiliki ketebalan yang setinggi 3 cm. Jadi jika digunakan sangat enak sekali. Dan bisa dilihat bahwa bentuknya pun sangat bagus, sangat indah. Dan tersedia banyak pilihan warna. Di sini kami menyediakan 24 pilihan warna. Jadi jangan takut khawatir warna yang diinginkan tidak ada, karena kami menyediakan banyak pilihan warna. Nah, yang selanjutnya adalah metode pembayaran yang banyak atau yang mudah juga. Jadi kami menyediakan bank transfer, menyediakan COD, virtual account, dan kedepannya pun kita akan menyediakan via Alfamart dan via Indomaret juga. Lalu kita akan menyediakan juga via e-wallet juga, seperti GoPay, Dana, Gojek, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah akan menambahkan banyak bonus. Bonusnya apa aja? Yang pertama, ketika membeli sajadah ini, otomatis kami akan memberikan tas dan tasbih. Jadi kalau mau beli sajadah ini, otomatis dapat tasbih juga, dapat tas juga buat bisa dibawa kemana-mana. Dan juga kalau Anda membeli 3, kalau ada yang mau membeli 3, kami akan kasih gratis 1. Jadi kalau mau beli 4, itu akan sangat mudah. Misalkan buat satu keluarga yang ada 4 orang, cukup membeli 3 piece aja, maka kita akan kasih 4 piece. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang mau beli itu di mana? Kami menyediakan banyak pilihan. Yang ada di sosial media, ada di marketplace, di e-commerce, ada juga di di websitenya, di official. Jadi kalau mau beli bisa kalau di Facebook di Sajadah Bulu, kalau mau di Instagram di @sajadahbulu_rfa, dan kalau di Shopee bisa kunjungi di Abata Herba, kayak gitu ya. Nah, di sana nanti ada linknya yang langsung menuju ke website. Kalau di sosial media nanti ada linknya, bisa diklik untuk menuju ke website saya ya. Bisa di www.sajadahmuslim.orderonline.id/sajadah-muslim ataupun di muslimsajadah.com/rfa. Jadi ada dua website, bisa kemana aja bebas. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila mungkin ada banyak kekurangan dari presentasi saya. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.